Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmain Agustin, NIM E 2019-3115. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang karakteristik wirausaha. Langsung saja, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi, menurut etimologi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Seorang wirausaha memiliki beberapa karakteristik yang menunjukkan bahwa dirinya sebagai wirausahawan. Antara lain, yang pertama, motif berprestasi tinggi, yaitu memiliki ciri-ciri ingin mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, memiliki tanggung jawab yang tinggi dan berani menghadapi risiko. Karakteristik yang kedua, selalu berperspektif. Seorang wirausahawan sebaiknya seseorang yang mampu menatap ke depan atau melihat ke depan dan berpikir juga berusaha. Karakteristik yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi yang menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Yang keempat, memiliki perilaku inovatif tinggi, menjadi wirausahawan yang handal tidaklah mudah tetapi tidak sesulit yang dibayangkan. Yang kelima, selalu komitmen dalam bekerja, etos kerja, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hifyahirullah, NIM E 2019-3135. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang karakteristik wirausahaan. Dimulai dengan nomor 6, yaitu mandiri atau tidak ketergantungan. Jadi sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, create new and different, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif di dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Kemudian yang nomor 7, yaitu berani menghadapi risiko. Richard Cantillon, orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di awal abad ke-18, mengatakan bahwa seorang wirausaha harus berani menanggung risiko. Wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ia berani mengambil risiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, seorang wirausaha selalu berani mengambil kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko. Selalu memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko. Salah satu nilai utama dari kewirausahaan. Kemudian yang nomor 8, yaitu selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dan masyarakat, cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Kemudian yang nomor 9, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepelaporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil beda, lebih dahulu, lebih menonjol dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi. Ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkan lebih cepat, lebih dahulu, dan segera berada di pasar. Kemudian yang terakhir, yaitu memiliki kemampuan manajerial. Salah satu wirausaha yaitu harus memiliki jiwa manajerial, yaitu kemampuan untuk memanajerial usaha yang sedang digelidinya. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, dan visualisasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegritaskan operasi perusahaannya ke semua itu. Kemampuan manajerial yang wajib dimiliki
dari seorang wirausaha. Tanpa itu semua, maka bukan keberhasilan yang diperoleh, tapi kewirausahaan yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira, NIM E 2019-3107. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang nilai-nilai kewirausahaan. Padibrata pada tahun 1993, watak seseorang merupakan sekumpulan perangai yang tetap. Kemudian, sekumpulan perangai tetap tersebut dapat dipandang sebagai sistem nilai menurut Milton Rockach pada tahun 1973. Oleh karena itu, watak dan perangai yang melekat pada wirausahawan dan menjadi ciri-ciri wirausahawan dapat dipandang sebagai sistem nilai kewirausahaan. Nilai-nilai kewirausahaan dapat dilihat dari perangai, watak, jiwa, perilaku, dan juga ukuran baku. Secara pragmatik, nilai kewirausahaan dapat dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki perencanaan, yang kedua ada prestasi yang dicapai, yang ketiga ada produktivitas, yang keempat ada memiliki kemampuan, yang kelima ada memiliki kecakapan, yang keenam kreativitas, 7 inovatif, 8 kualitas kerja, 9 komitmen, 10 kerjasama, 11 kesempatan, 12 kerja keras, 13 tegas, 14 mengutamakan prestasi, 15 keberanian mengambil resiko, dan yang terakhir adalah kemampuan mencari peluang. Selanjutnya ada, selain nilai yang bersifat pragmatis, wirausahawan juga memiliki nilai moralistik, seperti yang tercermin pada ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada keyakinan atau kepercayaan diri, yang kedua kehormatan, yang ketiga martabat pribadi, keempat kepercayaan, kelima kerjasama, keenam kejujuran, ketujuh keteladanan, kedelapan keutamaan, dan yang terakhir ketaatan. Selanjutnya ada penerapan masing-masing nilai yang sangat bergantung pada fokus dan juga tujuan masing-masing wirausahawan. Dari beberapa nilai kewirausahaan tersebut, terdapat beberapa nilai hakiki yang penting dari kewirausahaan, yaitu yang pertama ada percaya diri, kedua berorientasi pada tugas dan hasil, ketiga keberanian mengambil resiko, keempat berorientasi ke masa depan, kelima kepemimpinan, keenam ada keorisinalitasan, kreativitas, dan juga inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Selvia, NIM E 2019-3103. Nah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu motif berprestasi dalam wirausaha. Yang pertama yaitu teori motivasi. Nah, motivasi sendiri yaitu proses psikologis yang mendasar dan merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Banyak teori untuk memahami motivasi. Salah satu teori yaitu proses, yang berusaha menjelaskan proses munculnya hasrat seseorang untuk menampilkan tingkah laku tertentu. Teori ini mencoba untuk menggambarkan proses yang terjadi dalam pikiran seseorang yang akhirnya seseorang itu menampilkan tingkah laku tertentu. Teori ini yaitu yang pertama, equity theory. Nah, teori ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil. Manusia akan termotivasi kerja dengan baik bila mana mereka diperlakukan secara adil. Yang kedua yaitu expandency theory. Besar kecil usaha kerja yang akan diperlihatkan oleh seseorang tergantung pada bagaimana orang ini memandang kemungkinan berhasil dari tingkah lakunya itu dalam mencapai atau menghindari. Nah, yang kedua yaitu teori prestasi dari David M.C. Cheon. Yang pertama yaitu ada kebutuhan akan prestasi, yang kedua bekerja keras, dan yang ketiga tidak pernah
menyerah, dan yang keempat, memiliki semangat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.